sehingga ICJR timbul kepentingannya karena melihat kasus ini kan. Ini isinya apa sih? Isinya siapa tahu gitu? cuma surat ke hakim kan. Saya mendukung hakim. Saya mendukung gitu kan, nggak perlu pakai amikus. Kirim surat kaleng aja. Betul. Hati-hati bahasanya. Hati-hati. Karena apa kita bilang hati-hati? Karena hakim sudah membawa pesan. Ada sahabat saksi dan korban. Sapa, sahabat menyapa. Kita peduli, kita lindungi. Hai, sahabat saksi dan korban. Berjumpa lagi dengan kami di Sapa episode 6. Dan kali ini kita punya bahasan dan informasi yang masih beraroma-aroma yang lagi viral, yang lagi rame, berhubungan dengan kasus Baradae, Richard Eliezer. Senin lalu, atau kemarin ya, 2 hari yang lalu, ada hal baru yang kita bisa saksikan, yaitu penyerahan amicus curiae dari masyarakat sipil, kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari ICJR, Institute for Criminal Justice Reform, kemudian ELSAM, dan juga PILNET. Dan menarik karena amicus curiae itu sepertinya hal yang belum banyak diketahui oleh publik ya. Dan tentu saya rasa penting untuk mengangkat ini menjadi sebuah bahasan yang bisa mengedukasi kita bersama. Dan untuk itu tentu pihak yang paling bisa diajak berdiskusi adalah yang kemarin menyerahkan amicus curiae. Telah hadir bersama kita Direktur Eksekutif ICJR, Bang Erasmus Napitupulu. Selamat siang, Bang Eras. Selamat pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Nggak tahu nontonnya kapan mereka kan? Oh, tergantung nontonnya ya. Tergantung nontonnya kapan ya. Iya. Oke, Bang Eras, apa kabar? Baik, Bang Ruli. Lagi sibuk kayaknya nih. Lagi begitulah. Oke, kemarin ada penyerahan amicus curiae ya, betul. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan itu cukup menjadi pemberitaan yang hangat. Ya. Dan ramai diperbincangkan orang. Ya. Apa ini barang amicus curiae gitu ya? Apa mekanisme amicus curiae? Ya. Tapi sebelum itu saya mau tahu dulu, bisa Bang Eras kenalin nggak? CJR-nya apa sih? Oh iya. Oke. Terima kasih banyak Bang Ruli dan teman-teman LPSK ya. Dan teman-teman ini ya, sahabat saksi Dan korban. Saksi dan korban. ICJR adalah sebuah lembaga NGO. Kami masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat begitu ya, lembaga non-profit, lembaga non-pemerintah begitu, yang memang dibentuk atas kesadaran untuk mengambil inisiatif melakukan reformasi di sektor peradilan pidana. Tapi tentu peradilan pidana kan luas, Bang. Ada soal kebijakan pidana, ada soal perlindungan saksi korban dan lain-lain. Nah, perlindungan saksi korban ini salah satu memang pokok dan fokus kerja dari ICJR. Jadi ICJR ini lembaga penelitian. Kami juga melakukan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan pidana di Indonesia. Dan tentu kalau bicara konteks kasus ini menjadi kepentingan ICJR salah satunya begitu ya, karena kita ingin melihat bagaimana justice kolaborator dalam konteks perlindungan saksi korban menjadi bagian yang tidak terpisah dalam reformasi sistem peradilan pidana. Jadi kerjaan kita memang melakukan penelitian, membuat mengasistensi perubahan kebijakan dan lain-lain gitu. Oke, berarti selama ini sebetulnya memang ya mengamati perubahan dan perkembangan hukum pidana. Betul. Hukum pidana sesuai namanya. Sesuai dengan namanya. Criminal Justice Reform. Benar. Oke. Nah, kemarin kan amicus curiae ini sempat hangat ya. Banyak orang yang belum tahu gitu ya, tentang amicus curiae, sahabat peradilan. Sahabat pengadilan. Iya. Bukan sahabat saksi dan korban. Bukan, masih belum. Nanti kita bikin baru. Jadi sahabat peradilan. Iya. Dan itu saya lihat kemarin pemberitaannya ada dokumen yang diserahkan. Iya. Nah, boleh cerita ke kita, sebetulnya amicus curiae itu apa? Dan kemarin apa tuh? Kurang lebih isinya apa sih yang disampaikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Oke, jadi amicus curiae ini sebetulnya, atau amicus curiae ini ya, bahasa Latin dari sahabat pengadilan. Jadi memang dia berkembang di banyak negara di dunia
untuk memberikan kanal untuk support terhadap informasi kepada hakim secara langsung. Jadi hakim ini kan Bang, dia manusia biasa ya. Dia kerjaannya banyak. Manusia. Setiap hari dia Wakil Tuhan ya. Wakil Tuhan tapi manusia biasa. Ya. Kerjaannya banyak dan apa namanya jangkauan dari kasus yang ditangani hakim ini kan luas sekali dari A to Z gitu ya. Dan dia dibebani konteks bahwa hakim harus tahu hukumnya, ius curia novit. Jadi hakim harus mengetahui apa hukum dari suatu perbuatan atau dari suatu hukum dari suatu peristiwa. Jadi terkadang hakim tidak mengetahui, kurang mengetahui atau membutuhkan informasi tambahan. Nah, di luar pengadilan kan ada banyak orang-orang yang memiliki expert pengetahuan keahlian terhadap beberapa isu. Yeah. Jadi amicus curiae pada awalnya berkembang dari bagaimana dukungan expert para ahli kepada pengadilan untuk memberikan dukungan kepada hakim. Jadi memang fokusnya memberikan informasi terhadap hakim supaya hakim ketika memutuskan suatu kasus dia bisa melihat kasus itu secara lebih komprehensif. Dan apakah seorang amici begitu ya, orang yang memberikan amicus curiae itu harus selalu orang yang punya latar belakang akademik? Tidak. Karena amicus dalam beberapa praktik di banyak negara bisa datang dari mereka-mereka yang memang punya kepentingan terhadap kasus itu. Jadi ketika orang, misalnya saya kan peneliti di NGO, bukan dosen, bukan akademisi dalam konteks ICJR ya. Nah, ICJR ini kan dia bertahun-tahun kerja di isu ini. Dia bersama-sama dengan lembaga lain, LPSK salah satunya, kejaksaan, pengadilan, KPK, itu mengaya isu tentang justice kolaborator. Sehingga ICJR timbul kepentingannya karena melihat kasus ini kan. Ada kepentingan untuk melihat kasus ini, lalu kemudian muncullah kepentingan untuk mendukung hakim melakukan proses peradilan terhadap kasus ini. Nah, kepentingan itu ditambah dengan kanalisasi gitu ya. Kita harus punya ruang kan untuk memberikan informasi itu kepada hakim. Nah, itulah yang disebut dengan amicus curiae. Jadi, amicus curiae itu bisa diberikan oleh siapa saja, oleh dari pihak mana saja, organisasi atau individu. Tapi yang paling penting kuncinya satu, dia harus tidak punya kepentingan terhadap pihak. Bukan pihak ya berarti. Bukan pihak. Jadi dia harus punya kepentingan terhadap kasus. Seperti kita isunya ICJR kemarin, amicus bukan ngomongin kasusnya. Yeah. Kami bicara tentang posisi saudara Baradae itu ya, Eliezer sebagai justice kolaborator dalam kasus itu. Yang kedua, dia memang harus datang dari keterangan pihak yang memang memiliki expertise, keahlian terhadap isu itu. Umumnya begitu ya. Dan ICJR, Pilnet, Elsam jelas punya track record terhadap hal itu. Jadi itu tentang amicus curiae-nya. Nah, apa ya isinya kan? Ya. Tadi pertanyaannya. Apa tuh kira-kira isinya? Kira-kira isinya. Orang lihat berita Eras aja tuh ya, Bang Eras di TV gimana? Ini isinya apa sih? Isinya siapa tahu gitu? Cuma surat ke hakim kan. Saya mendukung hakim. Saya mendukung gitu kan, nggak perlu pakai amicus. Kirim surat kaleng aja. Betul. Isinya kita secara garis besar, Bang Ruli, dia terbagi dalam 3 bagian. Yang kita inginkan terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama kita bicara tentang kualifikasi saudara Eliezer atau Baradae sebagai justice kolaborator. Oke. Dan bagaimana itu sehubungan tentu bagaimana legitimasi dari perlakuan khusus yang sudah diberikan oleh jaksa, hakim, dan terpenting perlindungan yang diberikan oleh LPSK. Bagaimana jaksa, hakim, polisi ya sudah bekerja dengan baik. Kita lihat di ruang sidang kasusnya di split, lalu kemudian diberikan ruang yang besar untuk memberikan keterangan dan lain-lain. Jadi kita melihat konteks itu. Yang kedua kita melihat juga Eliezernya. Ini kan banyak perdebatan ya di luar juga. Apakah dia bisa nih kasus pembunuhan? Ternyata bisa. Dalam undang-undang disebutkan memang ada tindak pidana tertentu, tapi salah satu tindak pidananya adalah ketika si saksi ini, dalam hal ini saksi pelaku begitu ya, dalam konteks terancam. Dan jelas saat itu kita lihat sebenarnya sudah selesai ketika LPSK sudah memberikan perlindungan, jaksa sudah ada acknowledgement ya. Ketika jaksa mengatakan alasan peringannya karena beliau itu ada JC, sebetulnya perdebatannya sudah selesai karena ternyata jaksa, polisi dalam hal ini LPSK sudah paham posisinya Eliezer. Jadi di bagian itu kita mengatakan bahwa satu, Eliezer legitimate, yang kedua yang dilakukan oleh LPSK, jaksa, hakim pada saat di ruang sidang dari sekian banyak praktek perlindungan itu sudah tepat begitu ya, sudah menunjukkan ciri dari suatu justice kolaborator, bahkan sudah ditetapkan oleh LPSK sebagai justice kolaborator karena terlindung. Itu satu bagian. Bagian kedua, tentu kita menuliskan tentang apa sih pentingnya justice kolaborator. Di banyak kasus begitu ya. Kami mengutip beberapa kasus, riset kami juga terhadap LPSK begitu ya, dari riset sebelumnya. Kami masukkan ke sana kerja-kerja baik LPSK, lalu kemudian
dalam kacamata big picture-nya bagaimana jaksa bekerja secara baik, ada beberapa kasus yang kemudian kasus terbongkar lebih besar ya. Bang Ruli lebih tahu lah teman-teman LPSK begitu ya. Lebih tahu bagaimana ini kasus. Baju sahabat saksi dan korban. Oh begini. Iya. Jadi kita menunjukkan bagaimana kemudian praktek-praktek baik itu pentingnya justice kolaborator dalam sistem. Apalagi kita bicara pembongkaran kasus yang sangat sistematis. Korupsi, narkotika, TPPU, dan lain-lain begitu ya, yang melibatkan satu skema terorganisir. Itu yang kedua, kita dan saya rasa hakim harusnya sudah tahu. Jadi kita nggak perlu panjang lebar. Nah, yang ketiga ini bagian paling penting. Bagian paling penting adalah bagaimana kami merekomendasikan kepada hakim untuk secara hati-hati memberikan putusan. Hati-hati bahasanya. Hati-hati. Karena apa kita bilang hati-hati? Karena hakim sudah membawa pesan, Bang Ruli. Itu yang paling penting. Pesan apa yang dibawa hakim adalah tidak banyak kasus di Indonesia yang dia diliput begitu besar. Sebesar ini ya liputannya. Sebesar ini. Dengan jangkauan masyarakat yang begitu luas. Belum lagi sosmed ya. Belum lagi sosmed di era sosial media begitu. Udah banyak kasus yang diliput tapi di era sosial media yang paling terkini begitu ya. Ini kan kasus ini. Jadi pesan apa yang akan dibawa hakim? Pesan yang akan dibawa hakim adalah penting nggak sih? Untung nggak sih jadi justice kolaborator? Berguna nggak sih ngebongkar kasus? Berguna nggak sih ikut bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar suatu kasus ini? Akan memberikan dampak luas kepada masyarakat ya. Tentu, dan disitulah poin pentingnya lembaga ini, 3 lembaga ini untuk kemudian mendukung hakim melihat konsep itu. Dan saya rasa dari sekian banyak hal yang perlu kita garis bawahi dari kasus ini, banyak sekali ya informasinya banyak sekali. Tapi itu salah satu yang paling penting. ICGR, Pilnet, Elsa melihat bahwa sampai di perlakuan khusus dari penyidikan sampai jaksa kemarin bilang dalam tuntutan dia JC gitu ya. Meskipun kita sama-sama dengar nggak ada pertimbangan-pertimbangan kan. Tapi dia sudah dinyatakan oleh JC, perlakuannya sudah seperti JC. Apa yang jadi persoalan kenapa sampai amicus curiae itu dikirimkan tadi? Kalau ternyata sudah sampai di situ udah pas begitu. Kenapa? Ada persoalan apa itu? Sebenarnya poinnya kita merasa semua sudah berjalan baik sampai tuntutan jaksa terakhir. Sampai terakhir tuntutan. Angka itu ya, masalahnya di angka. Masalahnya di angka aja. Masalah di angka ini ya. 12 tahun. Ada yang bilang, dan kami menghargai. Jaksa mengatakan, 12 tahun itu justru karena sudah dipertimbangkan JC. Kalau enggak mungkin bisa seumur hidup bisa mati kan gitu. Kita nggak ada tahu kan. Itu kan kewenangan jaksa. Dan saya di konferensi pers kemarin juga Bang, kami sampaikan bahwa kami mendukung peran jaksa sebagai dominus litis. Apa itu? Pengendali perkara. Nah kalau jaksa pengendali perkara, berarti ini harus dalam satu nafas. Jaksa tidak bisa melihat antara jaksa dengan LPSK, jaksa dengan Eliezer sebagai JC, jaksa dengan ICJR dan lain-lain, jaksa dengan hakim. Enggak. Kalau pengendali perkara, dia harus melihat konsep dari mulai penyidikan penuntutan. Kepentingan terbesar penuntutan itu ada dalam konteks pembuktian. Dan saudara Eliezer itu bagian penting dari pembuktian yang dilakukan oleh jaksa di ruang sidang. Karena apa? Karena yang diberikan beban pembuktian itu kan jaksa. Jadi kita bicara tentang kita mendukung jaksa sebagai dominus litis, tapi nampaknya ada sedikit inkonsistensi di bagian penuntutan. Bagian angka itu. Angka itu. Karena bagi saya 12 tahun itu, bagi kami 12 tahun itu terlalu besar. Nah, saya kasih contoh. Ini kita hitungan matematis saja. Ada SOP lah di dalam kejaksaan. Kita tahu bersama ini, kalau teman-teman paham parameter lah, itu biasalah hukum. Tahu bahwa jaksa tidak akan banding kalau hakim menjatuhkan 2/3 dari putusan. 2/3 dari 12 tahun itu 8 tahun. 8 tahun itu tuntutan yang diberikan jaksa kepada pelaku lain. Dua terdakwa lainnya. Jadi kalau hakim mengabulkan putusan tuntutan dari 2 pelaku lain yang mana 8 tahun. Di saat bersamaan hakim mengabulkan 2/3 yang artinya supaya jaksa nggak banding. Berarti saudara Eliezer itu hukumannya sama dengan pelaku yang lain. Apa pentingnya JC? Karena apa? Kalau cuma sekedar mengaku menyampaikan pendapat di ruang sidang, ya jadi saksi yang umum saja, bukan jadi saksi yang bekerja sama lagi. Dan itu sudah dipraktekkan. Itu sudah banyak. Sudah banyak ketika orang di ruang sidang kan. Kalau ruang sidang ini kalau orang belum pernah ke sidang, tiba-tiba orang jujur di ruang sidang kan begitu ya. Kalau katanya gitu. Dan ini yang kemudian jadi pertanyaan besar di kita. Jadi bagi kami hitungan kami serahkan kepada jaksa. Berarti, ICGR, Pilnet, Elsam itu nggak lihat kasus ini saja sebenarnya. Tapi kasus ini akan memberikan dampak besar dalam skema penerapan mekanisme JC ini ke depan. Betul. Dan ini baru hanya kasus, mohon maaf, pembunuhan berencana gitu. Bukan menyepelekan kasusnya, tapi bagaimana yang organized crime. Bagaimana yang organized crime. Dan yang kedua adalah ini kasus yang diliput media.
Anda bisa lihat gerak-gerik jaksa, Anda bisa lihat gerak-gerik hakim, tidak mungkin ada ancaman serius nyata di depan TV. Iya, rame. Di ruang sidang rame, semua orang all eyes on you. Jadi semua orang akan ikut menscrutinize kasus ini. Bagaimana dengan kasus korupsi di pelosok negeri? Betul. Pelakunya punya power yang bisa melakukan apa saja dengan saksi, dan orang takut jadi JC. Karena contohnya ini. Jadi kita nggak sedang ngomong kasus yang sedang viral ini. Ya. Kita bicara tentang kasus-kasus lain yang mungkin dilindungi oleh PSK, yang dilindungi oleh jaksa, dilindungi oleh polisi. Kita nggak debat soal siapa yang melindungi. Ya. Tapi poinnya adalah ketika kasus yang sama menjadi contoh di daerah lain, di situ jebakannya muncul. Oke. Nah, pesan itulah yang kita minta jadi di bawah. itulah kepentingan ICJR mengirimkan amicus curiae kemarin gitu betul, ya. Betul. Jadi apa ya, legal standingnya jelas. Legal standingnya jelas. Gitu ya. Berkepentingan lah. Berkepentingan ya. Jadi begini, kalau kemudian kemarin sudah dikirimkan gitu ya, dan hakim, saya baca juga berita bahwa humasnya dari PN sampaikan akan meneruskan ke ketua pengadilan dan majelis hakim gitu ya, tapi tidak mengikat gitu, tidak mengikat hakim. Ya. Jadi amicus curiae tidak mengikat hakim. Benar. Pertanyaan saya begini. Apakah ini baru pertama ICJR kirim amicus curiae? Kalau sudah ada, boleh dong di-share contoh-contohnya. Yang nggak dipertimbangkan, yang dipertimbangkan terserah dah. Yang mana kira-kira kalau boleh tahu kita? Jadi betul. Pertama betul yang disampaikan juru bicara atau dari pengadilan lah ya yang mengatakan bahwa amicus curiae tidak mengikat hakim. Betul sekali. Karena memang kami tidak dalam posisi untuk mengikat hakim. Kita posisi untuk support hakim. Ya namanya orang kasih bantuan support ya Anda boleh terima, Anda tidak terima juga ya masalah. Yang pasti itu bagian yang harus diterima. Dan yang kedua adalah ini bukan masalah diterima tidak diterima. Bagi kami, hakim harus menggali nilai yang hidup dalam masyarakat satu hal. Tapi dalam konteks hakim juga harus melihat keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan keadilan itu tidak selalu bicara dalam ruang sidang ya, tapi juga bisa bicara tentang bagaimana masyarakat merasakan itu. Dan para ahli seperti ICJR, expert lainnya punya kepentingan dan itu penting untuk dilihat hakim. Nah, pertanyaan tadi bagus sekali dari Bang Ruli ya. Ada tidak contohnya? Setidaknya ini ICJR. Contoh di luar ICJR banyak. Ada beberapa kasus korupsi yang amicus curiae kemudian dipertimbangkan dan lain-lain. Tapi saya bicara atas nama ICJR. Ada beberapa kasus. Satu Prita Mulyasari. Rekan-rekan pasti pernah dengar. Prita Mulyasari. Kasus pertama ITE. Ya. Yang kemudian memviralkan lah pasal pidana ITE. Sampai sekarang kita masih berantem dengan ITE ya. Iya. Sekian tahun. Diskusi panjang. Tapi saya mau ambil dua kasus yang menarik. Satu kasus Baik Nuril. Baik Nuril ini Lombok ya? NTB ya? Seorang ibu perempuan yang jadi korban pelecehan begitu ya. Lalu kemudian dia merekam pelecehan itu, dia serahkan kepada pihak berwenang saat itu karena terjadi di sekolah di dinas. Lalu kemudian dia dituduh melakukan pencemaran nama baik dan akhirnya dia dipidana dengan pasal menyebarkan konten yang berisi kesusilaan. Konten apa kesusilaannya? Ya. Konten kesusilaan adalah konten dia dilecehkan. Iya. Jadi kasus ini, apakah dia korban? Konten dia sendiri itu? Konten dia sendiri, dia ditelepon, dia dilecehkan, lalu kemudian dia sebar ke orang gitu ya. Dia transmisikan dia serahkan flash disk ke orang, lalu kemudian tersebar. Nah, apakah beliau korban itu saya ngomong? Enggak, yang ngomong presiden. Di mana? Di amnesti. Jadi pertama kali dalam sejarah Republik ini seorang presiden memberikan kasus tidak untuk kasus politik dan kepentingan negara. Itu kasus Baik Nuril. Ya? Kasus Baik Nuril. Untuk kasus tindak pidana biasa diserahkan oleh Pak Presiden Joko Widodo kepada beliau dan di dalam amicus Presiden Joko Widodo mengatakan beliau sebagai korban. Oke. Jadi saat itu yang menarik adalah jadi presiden yang menyatakan dalam amicus ya. Bukan amicus. Presiden memberikan amnesti. Amnesti pertama saya klarifikasi ya. Saya ulangi. Jadi pertama kali dalam sejarah Indonesia amnesti diberikan oleh presiden kepada warga negara tidak untuk kasus politik dan kasus yang berkepentingan negara ya. Itu dalam kasus Baik Nuril, kasus pidana delik biasa, pidana umum. Dan dalam amnesti itu presiden mengatakan Baik Nuril sebagai korban. Nah, pertanyaannya, bagaimana proses kasus ini? Di pengadilan negeri, Bang Ruli, Baik Nuril itu dibebaskan. Amikusnya masuk? Kami menyerahkan amikus di PN. Dan di pengadilan negeri, hakim mengatakan bahwa dia mendapatkan amikus curiae. Oh, di dalam putusan? Di dalam putusan dia mengatakan, dia memasukkan amikus curiae ke dalam dokumen.
dokumen yang Yang dia juga baca bagian dari putusan dalam itu. putusan itu. Jadi, hakim ternyata menerima mengakui dia menerima amicus curiae, dan tentu saja ya, ini kan dokumen hukum. Hakim kan harus hati-hati ya. Jadi pasti semua dokumen dia baca. Dia baca dan kemudian putusan pertimbangan yang diberikan hakim itu sesuai dengan amicus yang kita kirimkan. Oke. Bahkan konteks yang sama jadi amnestinya presiden. Tapi itu bukan intervensi ya namanya. Bukan intervensi. Bukan intervensi. Bukan intervensi. Hakim hanya dikasih semacam informasi atas keahlian Betul, gitu ya. betul. Hakim bisa baca buku apa saja, Bang Ruli. Dia mungkin bisa baca YouTube-nya sahabat Saksi dan saksi dan korban. Jangan-jangan Amin. hakim membaca dan kemudian hakim nonton dan kemudian dia punya pengalaman. Nah, ini datang dari orang yang berkepentingan. Kasus lainnya ada di Riau. Kasus yang seorang perempuan masih remaja, anak begitu ya, dia diperkosa lalu kemudian hamil dan kemudian menggugurkan kandungannya. Oke. Dia dipidana dengan aborsi di pengadilan negeri. Saya rasa terlindung juga kalau saya nggak salah. Di pengadilan negeri dia diputus bersalah, di pengadilan tinggi dia dibebaskan. Karena hakim menilai bahwa dia korban perkosaan. Di pengadilan tinggi kita kirimkan amicus curiae. Dan di dalam putusan pengadilan tinggi mengatakan bahwa mereka juga menerima dokumen amicus curiae. Tidak secara langsung mengatakan pertimbangannya sama, tapi kalau dilihat pertimbangannya hakim sejalan, senafas lah. Ya, senafas dengan amicus curiae yang diberikan. Jadi bagi kami kepentingan ICJR nggak punya keinginan sama sekali untuk kemudian harus dipertimbangkan. Harus bebas. Ya. Bagi kami itu selemah lemahnya iman perjuangan kita. Tanggung jawab kita ketika kita mengetahui sesuatu lalu kemudian mengirimkan itu hakim, dan kami berharap hakim membuka ruang itu. Karena di banyak negara perdebatan amicus curiae juga tidak berjalan mulus. Ada yang mengatakan ini jadi dokumen para pihak. Kan bisa saja, Bang. Saya berperkara, saya minta orang mengirim amicus curiae, boleh juga. Nah, rame-rame gitu. Rame-rame. Itulah kenapa hakim perlu untuk melihat kredibilitas ahli. Kredibilitas siapa yang mengirimkan. Apakah dia berkepentingan? Apakah ada kepentingan lain selain isu itu? Nah, itu perlu untuk dilihat. Kepentingannya berarti ya. Kepentingannya. Tapi begini lah, dalam kasus ini ya, menarik nih. Saya jadi nontonin terus ngikutin beritanya ya. Pertama, amicus curiae yang disampaikan Elsam, Pilnet, dan ICJR Senin kemarin. Terus kalau nggak salah ada juga ibu-ibu mbak-mbak yang sebagai surat pendukung Baradae, Richard Eliezer juga mengirimkan surat. Saya lihat juga statement-statement para pakar, ahli, akademisi bahkan gitu ya. Ada juga yang kalau kita lihat berita kayaknya jarang saya temukan yang beda napas dari yang Eras jelaskan tadi gitu ya. Nah, ini sebetulnya fenomena apa ini? Apakah situasi ini sebagai masyarakat sipil, apakah situasi ini, gambaran tentang proses peradilan ini belum dinilai atau belum dirasa keadilannya, atau seperti apa sebetulnya? Fenomena apa ini? Kok rame-rame gitu ya? Dukungan terhadap korban, keluarga korban ya, itu udah jelas kita sejak awal proses kita lihat tuh dukungan terhadap keluarga korban luar biasa. Kalau nggak ada dukungan terhadap keluarga korban, ya mungkin nggak seperti ini gitu ya. Betul. Akhirnya polisi bekerja dengan baik gitu ya, jaksa juga bekerja dengan baik gitu sampai di titik penuntutan gitu ya. Kemudian para ahli pendekar hukum turun semua nih, ibu-ibu, emak-emak katanya, mbak-mbak siapapun pendukungnya turun semua. Ramai-ramai menyatakan sikapnya. Apakah poin ini menjadi fenomena yang bisa dijelaskan ya dari sudut pandang masyarakat sipil tentang keadilan dan rasanya itu gimana, Tras? Bagi satu, tentu ini tidak terpisah dari penayangan, exposure yang terjadi di media. Ya, ini kan orang jadinya ada beberapa yang mungkin memperlakukan ini seperti nonton sinetron gitu ya. Saya tahu berita banyak tentang kasus ini dari ibu dan kakak saya gitu. Karena mengikuti. Jadi kadang-kadang dapat informasi oke gitu ya. Jadi dapat update. Tapi memang ruang sidang ini kan, Pak Ruli, kita tahu bersama ruang sidang itu kan kadang-kadang keadilan itu nomor 2. Nomor 1 itu kan soal pembuktian. Salah benar itu kan tidak ditentukan kadang-kadang keadilan. Ruang sidang itu soal formil terkadang ya. Formil dalam artian terbukti atau enggak. Bukan soal adil atau tidak, bukan soal apakah memenuhi rasa keadilan masyarakat atau tidak. Jadi dan harus begitu terkadang. Karena apa? Karena soal kepastian hukum juga. Orang nggak boleh asal disalahkan bersalah karena orang nggak suka atau kepastian hukum. Jadi ada konteks pengadilan yang sangat formil gitu ya, yang mungkin bagi masyarakat kebanyakan harusnya keadilan itu lebih luas, harusnya sesuatu yang bisa dirasakan. Dan bagi kami
kasus yang sama itu sebetulnya nggak cuma terjadi di kasus Baradae ini atau kasus FS CS ini. Tapi baik Nuril, bagaimana kemudian masyarakat begitu banyak mendukung, dan kemudian ya, baik Nuril. Presiden memberikan amnesti. Prita Mulyasari, koin untuk Prita. Jadi sebetulnya memang rasa keadilan di dalam masyarakat itu terkadang datang dengan cara natural, dan itu terlihat juga atas dukungan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagi saya masyarakat sepertinya sudah mulai menyadari menyadari bahwa pengadilan itu nggak cuma soal negara versus pelaku. Jadi ini kan mindset lama. Kita sekarang punya restoratif justice. Kita bicara tentang saksi korban, perlindungan saksi korban dan lain-lain. Kadang-kadang kita lupa bahwa korban itu seakan-akan diambil alih perannya oleh negara. Jadi oleh jaksa. Korban ini perannya seakan-akan diwakilkan oleh jaksa. Gitu ya, dalam proses. Tapi dalam banyak hal dia tidak mendapatkan haknya sebagai korban. Jadi jaksa mewakili siapa terus? Nah, itu perdebatan panjang soal teori keadilan itu kan. Jadi saya kehilangan motor, jaksa mewakili saya, si pelaku dituntut 55 tahun penjara begitu ya, atau 4 tahun penjara. Motor saya nggak balik. Apa keadilannya? Jangan-jangan dirampas untuk negara. Jangan dirampas untuk, ada dalam banyak kasus. Banyak kasus binomo terakhir ya. Binomo segala macam dirampas juga oleh negara, nggak kembali untuk korban. Jadi bagi kami di banyak logika tentang perdebatan tentang posisi korban, ini juga menarik akhirnya di masyarakat. Karena pasti masyarakat menilai bagaimana korban diperlakukan, apa sih sebenarnya fungsinya pengadilan ini untuk korban yang sudah tidak ada, untuk menjaga harkat martabatnya karena tuduhan dan lain-lain. Hanya dihukum doang nih? Apakah hanya dihukum? Apakah orang yang bekerja sama seperti Baradae yang sudah menyatakan dia bersalah, dia mengakui semua perbuatannya, apakah layak diberikan hukuman yang sangat besar ketika sama dengan pelaku lain dan lain-lain? Saya rasa Bang, itu yang kalau boleh sedikit memberikan opini, bagi saya itu yang kemudian mengakibatkan orang banyak berbondong-bondong untuk bicara. Dan sejujurnya itu juga yang terjadi dengan ICJR. Karena kalau tadinya ini tidak diberitakan secara masif dan lain-lain, tidak menjadi kanal untuk mengedukasi masyarakat, tidak menjadi kanal, menjadi pesan penting soal JC, mungkin bisa jadi ICJR juga kelupaan gitu loh. Tapi karena besar dahsyatnya kasus ini, lalu kemudian bagaimana rasa keadilan itu terpancar ya, banyak orang yang merasakan hal yang sama. Kami merasa berkepentingan dan datang untuk memberikan amikus. Jaksa mewakili korban semestinya. Jaksa mewakili kepentingan publik dalam melakukan penuntutan di ruang sidang gitu ya. Nah, kemudian mungkin belum ada sinkronasi rasa itu ya. Harmonisasi. Betul. Keinginan publik. Jangan-jangan keinginan publik ini tunggu ada statement 200 sekian juta manusia di Indonesia gitu. Enggak juga ya Ras ya. Jangan juga. Statement kami menyatakan enggak perlu begitu ya Ras ya. Jadi karena sekarang gampang juga bikin buzzer kan. Nanti saya bersalah, saya bayar buzzer. Oh, bebaskan Erasmus, bubar. Buzzer apa tuh? Buzzer apa Ras? Yang itulah. Jadi rame ya. Iya, betul. Kalau kita klik ternyata postingnya nggak ada, akunnya dikunci gitu ya. Kunci gitu. Jadi mengkuantify keadilan juga terkadang harus hati-hati karena nggak juga besar rendahnya. Itu berarti perdebatan lama. Berarti belum tentu ya viral. Jadi gini, ada semacam bercanda apa ya bahasanya yang pas ya. No viral, no justice ya nggak juga. Nggak juga. Ya LPSK, jaksa, polisi, hakim harus bekerja dalam profesional apapun itu. Ya. Tapi kan menilai kondisi psikologis, menilai kondisi sosiologis masyarakat itu juga perlu dilakukan. Jadi karena kan keadilan itu nggak cuma di dalam ruang sidang, tapi juga dia merambat keluar. Dan pesan tadi balik lagi karena ini sahabat saksi korban gitu ya, pesan tadi untuk para saksi di luar sana, untuk masyarakat di luar sana, jangan takut untuk bersaksi. Karena ada sistem ini yang kita mau jaga. Kalau nanti kita tahu LPSK nggak ada gunanya rekomendasi JC, jaksa nggak ada gunanya mengakui dia JC, lakukan perlakuan khusus nggak ada gunanya, nggak ada gunanya hakim memberikan peneguhan quote-quote begitu ya bahwa dia JC, apa gunanya jadi JC? Nggak penting. Mendingan diam-diam aja ngaku-ngaku tipis, sopan, hukuman rendah. Ringan. Diringankan karena perlaku sopan. Kan gitu. Perlaku sopan tuh pakai baju rapi misalnya kan. Bisa jadi. Santun jawabnya gitu kan biasanya begitu. Nah, gini, Ras. Jadi persoalannya dalam kasus ini ya bahwa perlakuan khusus
perlindungan sudah diberikan. Ya. Ada hak lainnya yaitu penghargaan. Ini Ya. yang kita harapkan. Ini juga yang kita linear. harapkan. Betul ini. Linear. Itu yang kita harapkan. Itulah kenapa ICJR punya kepentingan mengirimkan amicus curiae kepada majelis hakim. Betul. Agar ini sesuai proses Sesuai menurut undang-undang yang berlaku. Benar. Karena undang-undang cuma setahu saya masih itu ya rasanya. Masih itu undang-undangnya masih sama, undang-undang LPSK masih sama. Jadi Masih itu ya. masih belum berubah. Jadi bagi kami seperti disebutkan oleh undang-undang, bagi kami ya yang terpenting salah satunya hakim mempertimbangkan itu hukuman paling ringan di antara pelaku lainnya. Karena apa? Ya itu pesan terbesarnya. Apalagi pesan di dalam putusan hakim selain itu untuk Baradae-nya ya, untuk Baradae, untuk Eliezer sebagai justice kolaborator. Kalau pelaku lain kami tidak akan komen. Karena apa? Bagi kami yang terpenting dari skema ini sudah banyak yang sudah banyak komentar. Tadi Bang Ruli juga sudah mengatakan semua ahli hukum turun gunung begitu turun gunung semua. Jadi bagi kami ya kita ambil porsi kita. ICJR, El Sampilnet mengambil porsi untuk kemudian bagaimana mendorong peran justice kolaborator dalam sistem peradilan pidana. Saya rasa itu. Oke. Jadi Ya. sahabat belajar dari kasus ini, sudah tentu hukum tidak dapat sekedar ditempatkan pada posisi kepastian. Ada tujuan hukum ya, salah satunya kepastian. Dia juga harus memenuhi rasa keadilan sehingga hukum dapat dirasakan manfaatnya. Betul. Rasa keadilan itu bukan matematika, dia mungkin tidak bisa dilihat, tapi pasti bisa dirasakan. Ya. Oke, sahabat saksi dan korban, semoga episode kita kali ini memberikan manfaat, informasi, pengetahuan yang berguna dan pengayaan ilmu juga gitu ya. Dan sebelum kita akhiri episode kali ini, saya mau mengucapkan terima kasih Bang Eras, Direktur Eksekutif ICJR sudah hadir di channel kita. Bagi teman-teman semua, sahabat jangan lupa subscribe, like, and comment di channel kita. Sampai jumpa lagi. Selamatkan setiap tahap peradilan, beri kesaksian, hapus kekhawatiran, ada sahabat saksi.